Doraemon. Menyegarkan. Itulah yang kita rasakan ketika ngelihat yang hijau-hijau. Nah, tugas kita sebagai anak zaman now nih Besti adalah mempertahankan bumi kita biar tetap hijau dan enak dipandang mata. Gaya hidup begini nih yang harus jadi tren. Bahkan kita bisa mendukungnya dengan hal-hal simpel, no ribet-ribet. Simak nih tips dari Mama Disti, check it out. Kita sebagai orang tua juga udah harus ngenalin ya anak-anak terhadap peduli lingkungan. Jadi bisa dimulai dari hal yang kecil aja, mulai dari rumah. Gunakan produk ramah lingkungan yang bisa dipakai berkali-kali. Matikan lampu saat tidak digunakan. Berkebun gak usah jauh-jauh, bisa dari halaman rumah aja. Nah, sama banget nih kayak glamping satu ini yang mendukung gebrakan ramah lingkungan. Penasaran? Glamping bukan sembarang glamping. Bukan cuma menawarkan fasilitas enak, nyaman, pemandangan yang cakep aja. Tapi glamping ini menerapkan konsep ramah lingkungan. Pasti teman-teman gak nyangka deh bagian mana yang dibilang ramah lingkungan. Terpampang nyata tapi tidak disangka. Bagian ini nih. Papan-papan untuk membangun glamping ini terbuat dari plastik-plastik daur ulang. Lebih kelihatan bernilai dan estetik kan? Produk pengganti kayu untuk bangunan ini sebutannya HPC, Hux Plastic Composite. Produk HPC ini sudah diaplikasikan sebagai ubin dan dinding glamping daerah Bogor ini. Pemasangannya tidak membutuhkan semen dan gampang dibongkar pasang loh. Dari segi kekuatannya, decking 150 BS bisa menahan beban sampai 240 kg per batang. Wah, healing kali ini sekaligus berkontribusi untuk memviralkan produk ramah lingkungan ya. Apalagi kalau kita ajak anak, bisa meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Glamping ini baru ada 4 unit saja dan kedepannya akan ditambahkan beberapa unit lagi dengan tipe berbeda. Salah satu pabrik yang memproduksi papan daur ulang lokasinya ada di Tangerang nih teman-teman. Dari sekian banyak jenis plastik yang digunakan adalah jenis HDPE. Tapi untuk membuat papan bahannya bukan cuma plastik. Plastik HDPE hanya digunakan sekitar 30%. Lalu ada campuran sekam padi 60%. Dan zat adiktif untuk membuat bahan lebih melekat sebanyak 10%. Selama ini yang kita tahu kan sekam padi banyak dimanfaatkan sebagai penggembur tanah untuk mengikat unsur hara tanaman. Tapi yang ini anti mainstream, mengolah sekam padi jadi barang yang bernilai cukup tinggi. Tujuannya memang untuk mengurangi sampah plastik dan masalah agrikultural seperti pembakaran gabah. Teknologi membuat papan bangunan dari campuran plastik dan sekam padi diadaptasi dari teknologi yang sudah ada di Jerman, negara dengan tingkat daur ulang tertinggi di dunia. Menghabiskan waktu di glamping tentu ada plus minusnya. Keuntungannya menginap di glamping terkenal anti ribet. Kita bisa menikmati alam bebas tanpa perlu bawa banyak barang. Bermalam di alam seperti ini yang dikhawatirkan adalah soal cuaca. Tapi nggak perlu khawatir Besti, karena kita nggak akan diserang cuaca dingin yang menyentuh kulit. Soalnya di dalam glamping sudah ada tempat tidur dan selimut yang menghangatkan dengan tipe mezzanine. Terus tersedia water heaternya juga. Yang jadi rintangan adalah jalan menuju ke glamping ini. Soalnya kita harus melewati jalanan menanjak, berbatu, dan berlumpur jika hujan. Jadi nggak semua kendaraan bisa melewati jalanan ini. Tapi nggak perlu khawatir, karena pihak glamping menyediakan antar jemput dengan mobil 4x4 untuk mengantarkan kita sampai di lokasi. Jarak tempuh saat kita dijemput sampai ke glamping butuh waktu 30 menit. Jarak yang cukup jauh tentu saja bikin kita susah cari tempat makan atau minimarket. Makanya kita dianjurkan membawa tambahan cemilan sendiri.
Tapi buat makanan berat sudah diberikan dari pihak glamping. Sehari 3 kali kok dengan menu khas Nusantara. Gak perlu khawatir kelaparan kan? Nah, keuntungan lainnya selama di glamping ini kita ditawarkan aktivitas lain. Seperti trekking dan edukasi madu hutan nih. Namun setiap kegiatan tambahan ada biayanya lagi ya. Trekking santai selama 30 menit kita bisa melihat cara madu lebah hutan dibudidayakan. Selain itu, bisa coba langsung sarang madu asli yang baru saja dipanen. Madu murni dari sarang lebah ini berbeda dari yang dijual di pasaran. Madu murni bersifat mentah karena tidak disaring, dipasteurisasi, dan gak ditambahkan zat kimia. Makan sarang madu ini gak boleh kebanyakan ya. Orang yang alergi dengan madu gak dianjurkan mengkonsumsi sarang madu. Sip lah besti.